Apa yang ada di pikiran kalian jika saat memasuki sebuah coffee shop, kalian melihat seorang rupawan sedang sibuk dengan laptopnya? Laptop yang tampak tidak biasa, tampak berwarna gelap, hitam, tapi saat terkena pantulan cahaya, kesan warnanya berubah lagi. Sebuah kesan yang membuat pria ini tampak semakin tampan. Tapi jika kalian berpikir bahwa pria ini tampak keren hanya karena laptopnya, well, berarti benar, kalian kena sihir oleh warna Space Black MacBook Pro M3 Pro ini. Dan bisa jadi kalian seperti pria yang ada di video ini. Beli hanya karena warna, bukan karena performa. Ya, valid memang. Alasan saya untuk membeli MacBook Pro M3 Pro Space Black ini bener-bener karena warnanya aja yang menurut saya tuh mencuri perhatian banget dan beda banget. Karena setelah saya bandingkan langsung dan setelah saya cari referensinya juga bahwa secara performa memang itu perbedaannya 11-12 aja dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sudah saya punya, yaitu MacBook Pro M1 Pro. Ya, M1 Pro, belum yang M2 Pro. Tapi sekali lagi, dari M1 Pro ke M3 Pro ternyata memang perbedaannya tidak signifikan. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, mungkin saya akan bercerita sedikit tipe-tipe dari MacBook Pro yang menggunakan prosesor M3 atau yang terbaru. Jadi Apple itu mengeluarkan sebenarnya 3 jenis lah. MacBook Pro M3 aja, MacBook Pro M3 Pro seperti yang saya miliki ini, lalu kemudian ada M3 Max. Ya, itu adalah 3 opsi yang jelas-jelas bisa kita pilih. Tapi di antara M3 Pro dan M3 Max itu ada beberapa varian-varian yang bisa kita pilih juga. Dan yang saya miliki ini adalah yang base model, jadi bukan yang full spec. Kemudian yang MacBook Pro M3 dia cuma punya varian 2 warna seperti warna yang lama, yaitu silver dan juga space gray. Sedangkan yang MacBook Pro M3 Pro dan M3 Max itu juga punya 2 pilihan, tapi dia memiliki warna baru space black dan satu lagi adalah berwarna silver. Jadi ya itu adalah opsi-opsi yang bisa kita pilih kalau misalnya kita ingin membeli MacBook Pro terbaru dari Apple. Ngomongin tentang space black pada MacBook Pro M3 Pro ini, ternyata setelah saya gunakan selama beberapa minggu, saya membuktikan sendiri bahwa ternyata itemnya ini nggak terlalu item-item banget. Ini kayak ke agak abu-abu tapi gelap banget. Ya, bahkan kalau misalnya saya bandingkan langsung dengan Samsung S23 Ultra berwarna hitam serta Steam Deck yang berwarna hitam ini, MacBook Pro ini terasa kayak lebih agak ada white-white-nya gitu loh, ada kayak puyeh dikit gitu lah, nggak solid hitam kayak benda-benda ini. Kelihatan kan bedanya kan? Coba kalian lihat perbedaan warna-warnanya di kondisi pencahayaan yang berbeda seperti ini. Ini warnanya di dalam studio menggunakan lighting. Ini warnanya di dalam studio menggunakan cahaya di jendela. Ini warnanya di dalam kafe siang hari. Ini warnanya di dalam kafe malam hari. Dan ini warnanya di pinggir jalan siang hari. Jadi dari beberapa penjelasan saya barusan harusnya sudah cukup jelas seberapa gelapkah MacBook Pro warna Space Black ini. Oke, berikutnya kita lihat desain dari laptopnya itu sendiri. Overall desain tidak ada perubahan. Dimensi sama, beratnya pun sama dengan M1 Pro, M2 Pro. Yang menurut saya ini bukan hal yang negatif, karena MacBook Pro 14 inch menurut saya adalah laptop portable tapi sangat powerful. Jarang ada kayak gini. Dan yang jelas MacBook Pro 14 inch adalah laptop MacBook yang punya colokan paling banyak, paling mendukung pekerjaan saya. Di kiri ada MagSafe, 2 port Type-C, dan combo jack. Kemudian di kanan ada HDMI size full 2.1, Type-C lagi, dan SD card slot. Dan ini berguna semuanya. Nggak ada yang nggak kepake sama saya. MagSafe tujuannya supaya gampang lepas pasang chargernya. Kalau misalnya ketarik kabelnya karena orang lewat, laptopnya pasti aman. Port Type-C ini multifungsi, monitor eksternal bisa, SSD eksternal bisa, transfer data iPhone atau transfer data Android juga bisa. Oh ya, yang orang-orang jarang paham adalah port Type-C ini tentu saja juga bisa dibuat ngecas laptop.
walaupun sudah ada MagSafe sekalipun. Jadi enaknya kita bisa ngecas laptop ala MacBook tahun 2018 ke bawah. Bisa pakai colokan Type-C yang posisinya entah di kanan atau di kiri. Jadi kalau misalnya colokannya itu lebih dekat dengan kanan, pakai kanan aja. Kalau misalnya lebih dekat sebelah kiri, pakai kiri aja Type-C-nya. Enak kan? Satu-satunya poin yang agak males saya bahas sebenarnya dari sisi performa. Entah apa karena dari prosesor Intel ke M1 Pro itu kejauhan upgrade-nya, atau memang Apple pelit aja untuk ningkatin lebih jauh lagi. Karena berdasarkan Apple sendiri, mereka mengklaim memang adanya peningkatan 30% dari M1 Pro ke M3 Pro. Tapi ini menurut saya nggak signifikan banget ya. Mungkin ini efek dari pembagian core-nya yang seperti ini. M1 Pro punya 10 core, 8 core performance dan 2 efisiensi core. Sedangkan M3 Pro seperti yang saya pakai ini punya 11 core dengan pembagian 5 performance core dan 6 efisiensi core. Jadi performance core-nya lebih sedikit ya. Memang arsitektur yang digunakan beda. M1 Pro pakai teknologi lama, sedangkan M3 Pro sudah 3 nanometer. Tapi tetap logika mudahnya, performance core di MacBook Pro 14 in M3 Pro ini lebih sedikit dibandingkan dengan efisiensi core-nya. Jadi itulah kenapa mungkin peningkatan performanya nggak signifikan banget jika dibandingkan dengan M1 Pro. Oh ya, sekali lagi spek yang saya miliki ini adalah yang base model M3 Pro, 11 core CPU, 14 core GPU, 18 GB unified memory, dan storage 512 GB. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya kalian saat ini sedang menggunakan M2 Pro atau sekalipun M1 Pro, mending gak usah upgrade ke M3 Pro karena MacBook yang kalian gunakan juga masih 11-12 aja performanya dibandingkan M3 Pro ini. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian upgrade-nya ke M3 Max. Di situ mungkin bakal kerasa banget peningkatannya. Lalu bro, apa itu artinya laptop ini tidak ada peningkatan? Ada sih sebenarnya, walaupun tidak terlalu signifikan. Yang pertama dari layar. Layar lebih terang 100 nits dibandingkan generasi sebelumnya. M1 Pro maupun M2 Pro itu maksimal untuk SDR-nya 500 nits. Sedangkan M3 Pro ini dia sudah memiliki 600 nits kecerahan layar. Kemudian M3 Pro ini juga sudah support AV1 decoder, itu seperti codec, sebuah codec video yang bisa melihat atau menghasilkan video yang kompresinya tuh lebih maksimal, kualitas lebih bagus tapi file size-nya lebih kecil, dan itu bisa dibaca dengan lancar oleh laptop ini. Charger, kalau misalnya M1 Pro, M2 Pro dia punya kepala charger 67 watt dengan ukuran yang agak besar. Kalau dibandingkan dengan M3 Pro ini yang sudah memiliki kepala charger lebih besar dayanya 70 watt tapi ukurannya lebih kecil. Dan satu lagi, kabel MagSafe-nya saya ngerasa lebih solid, lebih durable karena dia kerasa lebih kaku dibandingkan dengan M1 Pro maupun MacBook Air yang kerasa kabel MagSafe-nya tuh kerasa lembek kayak gini. Dan sudah, peningkatannya itu-itu aja sih. Jadi sebagai kesimpulan, siapakah orang yang sebenarnya cocok untuk membeli MacBook Pro M3 Pro ini? Menurut saya sudah jelas, orang-orang yang masih menggunakan MacBook tapi menggunakan prosesor Intel. Karena kalau misalnya kalian adalah seorang pengguna MacBook Pro M1 Pro, kemudian MacBook Pro M2 Pro, nggak ada alasan kuat untuk kalian berganti kecuali kayak saya karena warnanya hitam. Beneran, karena secara value, karena secara performa, laptop yang kalian miliki itu masih mumpuni banget digunakan untuk 3 tahun sampai 4 tahun. Sayang kan, kalian jual, kemudian beli lagi harus nambahi selisih berapa juta, dan menurut saya eman lah. Tetap stay di M1 Pro atau M2 Pro. Dari segi harga juga jelas, laptop ini nggak murah, 30 jutaan ke atas. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan laptop Windows, misal Lenovo Legion Slim 7 ini harganya 35,6 juta ya, tapi sudah dapat RTX 4070, i9 13900, RAM-nya 32 GB. Dan ini laptop super banget untuk digunakan apapun, yang nge-game bisa, kerja juga bisa. Tapi ya namanya laptop gaming, jelas ada kelebihan dan kekurangannya. Laptop gaming jelas ukurannya besar dan kalau misalnya mau powerful harus sambil colok. Sedangkan pada MacBook Pro M3 Pro ini nggak perlu sambil colok untuk bisa mendapatkan tenaga paling super, paling maksimal dari laptop ini. Ya karena prosesor Apple beda. Serta satu lagi, kalau misalnya kalian sedang berada di Apple ecosystem, ya punya laptop terbaru dari Apple menurut saya itu adalah suatu hal yang nggak rugi-rugi amat, karena kalian bisa memanfaatkan Apple ecosystem itu untuk produktivitas kalian. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mencari sebuah laptop yang ringan tapi powerful, tidak harus selalu mencolok, baterainya awet, lalu kemudian image-nya terlihat keren parah, ya MacBook Pro M3 Pro ini benar-benar untuk Anda. Well, itulah dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang MacBook Pro M3 Pro ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, Ibro Kumar, reviewer dari kota Surabaya, silahkan klik like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.